Ini adalah mekanisme dari LL1 parser, di mana LL1 parser juga disebut sebagai non-recursive predictive parser atau juga terkenal dengan table driven parser. Ini merupakan salah satu metode dari top-down parser. Nah, di sini ketika kita mempunyai sebuah input yang akan disimpan di dalam input buffer, maka non-recursive predictive parser ini atau LL1 parser ini akan menggunakan stack untuk implementasinya, kemudian akan membutuhkan parsing table untuk melihat apakah derivasi yang dilakukan ini harus mengikuti aturan yang mana. Kemudian baru akan menghasilkan outputnya itu apakah string input yang berada di input buffer ini dapat diterima, yang artinya sesuai dengan aturan grammar yang ada, atau ditolak, yang artinya tidak berhasil dilakukan derivasi. Pengimplementasian stack akan digunakan untuk menampung variabel ataupun terminal yang kita temukan di dalam proses derivasi. Nah, simbol di atas stack, anggaplah stack ini kita sebut dengan X, dan simbol saat ini di dalam string input buffer kita, sebutlah dengan A, maka kita akan membandingkannya nilai antara X dan A tersebut untuk menentukan tindakan parser itu apa yang harus dilakukan. Nah, ada 4 kemungkinan aksi dari parser tersebut. Yang pertama, jika X dan A itu adalah sama-sama simbol $sign. Artinya, $sign di stack itu adalah penanda bahwa stack sudah kosong. Itu adalah dasar dari stack saat ini. Sedangkan $sign untuk string input menandakan bahwa semua input sudah diproses. Sisa adalah $sign, yaitu tanda akhir dari string tersebut. Nah, jika X dan A ini sama-sama adalah $sign, tanda dolar di sini, maka aksi yang dilakukan sama parser adalah parser akan terhenti atau terminated, artinya berhasil, selesai. Nah, kemungkinan kedua adalah jika X dan A tersebut adalah terminal simbol yang sama tentunya. Nah, maka aksi yang akan dilakukan oleh si parser adalah parser akan pop atau mengeluarkan simbol terminal yang ada pada X tersebut dari stack. Kemudian akan pindah ke simbol berikutnya pada input buffer. Artinya kita sudah berhasil menderivasi dari start simbol kita sampai mencapai terminal simbol yang sesuai dengan input buffer saat ini. Jadi kita akan pop X-nya terminal tersebut dari X, lalu kita akan pindah ke next simbol pada input buffer kita. Kemungkinan yang ketiga adalah jika X itu adalah non-terminal, artinya variabel di sini ya, maka apa yang akan dilakukan oleh parser? Parser akan melihat ke parsing table. Jadi kita akan look up ke parsing table yang sudah kita buat untuk melihat jika row-nya adalah sesuai dengan si X dan kolomnya adalah si A, maka kita cek jika M dari XA tersebut punya aturan produksi, maka kita akan pop dari stack, kemudian parser akan melakukan push kembali dengan menggantikan aturan produksinya tersebut ke dalam si stack. Parser juga akan memberikan output dari aturan produksi X derivasi ke aturan produksi tertentu. Itu gunanya adalah untuk menunjukkan langkah dari derivasi yang dilakukan. Jadi kita tahu proses derivasi nanti menggunakan aturan yang mana saja. Nah, kemungkinan keempat ini adalah selain keadaan dari 1 sampai 3 tadi, yaitu keadaan 1 jika sama-sama tanda $sign, artinya selesai. Untuk yang kedua adalah jika X-nya dan A-nya sama-sama terminal simbol yang sama, maka kita pop. Yang ketiga adalah kalau dia variabel, maka kita akan derivasi. Nah, yang keempat ini, kalau selain keadaan 3 tersebut, maka artinya terjadi error selama pergerakan parser tersebut. Artinya semua sel yang kosong pada parsing table, itu tuh sebenarnya menunjukkan adanya error yang terjadi. Jika X adalah terminal simbol yang berbeda dari A juga, maka ini juga sebuah error. Kita tidak bisa melakukan aksi pop karena terminalnya berbeda.
Berikut ini adalah contoh dari ilustrasi pergerakan parsernya. Jika kita memiliki konteks free grammar, ada variabel S bisa diderivasi menjadi ABA, B bisa diderivasi menjadi BB atau epsilon. Kemudian anggaplah kita sudah memiliki sebuah parsing table, LL1 parsing table yang dapat dilihat sebagai berikut. Nah, untuk ilustrasi pergerakan parser, contoh kita akan memproses sebuah input string, yaitu ABBA. Nah, pada tahapan awal, di dalam stack kita akan memiliki tanda $sign, yang artinya ini penanda bahwa ini adalah dasar dari stack kita saat ini. Kemudian input kita juga, kita memiliki input ABBA, di mana kita akan menambahkan $sign ini di input buffer, yang artinya ini adalah akhir dari sebuah string. Nah, untuk top-down parsing, kita tahu bahwa kita akan selalu mulai dari start symbol kita. Nah, di sini start symbol akan di-push ke dalam stack kita. Ya, di sini kita bisa lihat ada S. Kemudian semua input string ini, ya semua karakter akan dimasukkan ke dalam input buffer kita. Nah, kemudian apa yang akan dilakukan oleh parser? Parser akan mengecek, yaitu S dibandingkan dengan nilai A. Jadi, parser ini akan mengecek top dari stack saat ini, value-nya, dibandingkan dengan input karakter saat ini. Saat ini kita memiliki di stack adalah S, sedangkan input adalah A. Maka kita akan melihat S adalah variabel dibandingkan dengan terminal. Kita cek di dalam parsing table. Untuk SA, maka kita tahu ada aturan bahwa kita bisa melakukan derivasi S menjadi ABA. Maka aksi yang akan dilakukan oleh parser itu adalah melakukan derivasi S menjadi ABA. Sehingga apa yang akan kita lakukan? Kita akan pop si S-nya, S akan di-pop dari stack, kemudian kita akan push aksi ini. Jadi kita akan memiliki ABA di dalam stack kita, kemudian inputnya masih tetap sama, yaitu ABBA, $sign. Nah, kemudian dibandingkan lagi, jadi saat ini di bagian paling atas stack kita adalah nilai A. Nah, A bertemu dengan A di dalam input buffer, sama-sama terminal simbol. Terminal simbol yang sama, maka kita bisa lakukan aksi pop. Kita akan menghapus A tersebut, sehingga kita akan memiliki BA di dalam stack kita, inputnya tersisa, kita akan pindah ke next token, next karakter, maka kita akan memiliki BBA $sign. Kemudian kita bandingkan kembali B besar di dalam stack kita dibandingkan dengan input B kecil ini. Karena kita bertemu dengan variabel lagi, maka kita akan cek di dalam parsing table untuk transisi untuk proses B. Kemudian jika membaca input tokennya adalah input karakternya adalah B kecil, maka kita tahu ada aturan B itu bisa diderivasi menjadi BB. Maka kita akan melakukan derivasi, yaitu cara yang sama, parser akan melakukan pop terhadap variabel B ini, lalu akan menggantikannya dengan BB. B kecil B besar ini, yang baru. Jadi kita akan memiliki B kecil B besar A, $sign, kemudian di input adalah B kecil A kecil $sign. Kemudian kita bandingkan lagi di sini B dengan B, karena sama-sama terminal, maka kita akan pop. Setelah di pop, kita akan memiliki sisa BA kembali, namun untuk inputnya kita sudah pindah ke karakter berikutnya, yaitu B kecil A. Kemudian kita akan cek lagi di sini B dibandingkan dengan B, maka lihat lagi di dalam parsing table-nya B dengan B akan diderivasi. Lalu kita akan pop si B besar ini di dalam stack kita pop keluar, lalu kita akan push kembali dengan aturan produksi yang baru, sehingga kita memiliki B kecil B besar A $sign, lalu di input kita adalah B kecil A kecil $sign. Kemudian B dan B sama-sama terminal simbol, pop kembali, lalu tersisa B besar A, kemudian kita akan pindah ke karakter berikutnya yaitu A kecil. Lalu dibandingkan lagi, dilihat di dalam tabel B besar dengan A kecil, maka kita bisa melakukan derivasi B menjadi epsilon.
Jika kita melakukan derivasi B menjadi epsilon, artinya adalah kita akan pop si B ini, kemudian kita akan push si epsilonnya. Karena epsilon merupakan empty string, maka kita tidak perlu menuliskan secara nyata bahwa ada epsilon, empty string. Maka kita akan tuliskan seperti ini. Jadi stack dia bisa akan memiliki A kecil $sign sisanya, kemudian input ada A kecil $sign. Ketemu A dengan A kecil sama-sama terminal, maka kita pop sehingga kita memiliki sisa adalah dolar dengan dolar. Di dalam stack artinya ini sudah kosong, stack kita sudah mencapai dasar dari stack, sedangkan untuk input juga sudah selesai dibaca stringnya, sudah mencapai akhir dari string kita. Maka jika kita memiliki hasil stack yaitu $sign, input juga $sign, aturan yang pertama tadi bahwa aksi yang akan dilakukan oleh parser adalah terminated, terhenti. Parser akan berhenti karena apa? Sudah accepted. Artinya sudah sesuai dengan aturan yang ada, berhasil diderivasi untuk input string tersebut. Kita lihat contoh yang lainnya. Contoh di sini kita memiliki sebuah parsing table E aksen, T aksen, F dengan simbol-simbolnya yaitu ID, tambah, kali, buka kurung, tutup kurung, dan $sign. Kemudian kita akan melakukan pengecekan untuk input yaitu ID plus ID. Ini untuk inputnya. Nah, berarti awalnya kita akan selalu mulai dari start symbol. Jadi start symbol di konteks free grammar yang ini adalah E sebagai start symbolnya. Nah, E kemudian di dalam input buffer kita memiliki ID plus ID. Dengan cara yang sama, maka E akan dibandingkan dengan nilai ID, lalu akan look up ke dalam tabel kita. E dengan ID, maka kita akan melakukan derivasi E menjadi TE aksen. Berarti si E ini akan di-pop dari stack kita, lalu kita akan push kembali nilai TE aksen. Sehingga variabel paling atas saat ini dari stack kita adalah T. Kemudian dibandingkan kembali T dengan ID, maka kita akan cek T dengan ID bisa diderivasi menjadi T, F, T aksen. Sehingga kita akan pop nilai T di dalam stack, kita akan push dengan F, T aksen. Dan hasilnya adalah seperti ini. Kemudian F akan dibandingkan kembali dengan ID, F dengan ID kita akan lakukan derivasi F tersebut menjadi ID. Kemudian F di dalam stack kita ini akan kita pop, lalu kita akan push dengan ID. Kemudian ID dibandingkan dengan nilai ID sama-sama terminal simbol yang sama, sehingga kita bisa melakukan pop dari si ID tersebut. Sehingga kita memiliki T aksen sebagai posisi variabel paling atas di dalam stack kita, sedangkan input kita akan berpindah ke karakter berikutnya, yaitu plus. Kemudian bandingkan lagi T aksen dengan plus, kita akan memperoleh T aksen bisa diderivasi menjadi epsilon. Kemudian kita akan pop si T aksen dari stack kita, lalu kita akan push epsilon sehingga kita bisa tuliskan E aksen $sign. Kemudian input saat ini masih tetap plus, lalu kita bandingkan E aksen dengan plus, maka kita akan memiliki plus TE aksen. Lalu kita akan pop si E aksen ini dari stack kita, lalu kita akan push kembali si plus TE aksen. Sehingga kita memiliki plus TE aksen $sign, di dalam input kita memiliki plus ID $sign. Kemudian plus dengan plus, maka aksinya adalah kita pop si terminal simbol tersebut. Kemudian berikutnya adalah maka tersisa TE aksen $sign, lalu ada ID $sign. Kita sudah berpindah ke karakter berikutnya karena kita sudah pop terminal simbol di dalam stack tersebut. Dibandingkan kembali T dengan ID, maka kita bisa memiliki FT aksen. Lalu kita pop T dari stack, maka kita push kembali FT aksen. Lalu F kita bandingkan dengan ID, kita memiliki aturan dari tabelnya adalah F bisa diderivasi menjadi ID. Sehingga kita pop F dari stack kita dan push kembali aturan yang ada, berarti ID. ID dibandingkan dengan ID, maka kita memiliki pop ID. Sehingga kita memiliki sisa di dalam stack kita yaitu T aksen, E aksen $sign, lalu di dalam input kita sudah mencapai akhir dari string, yaitu $sign. Nah, bukan berarti bahwa ketika input kita sudah selesai semua karakter dibaca dan diproses, maka kita berakhir sampai di sini. Itu tidak.
parser masih terus akan melakukan prosesnya sampai mencapai stack kita adalah $sign, input kita juga $sign, maka akan diterminated dengan status berhasil. Tetapi bisa juga ketika kita tidak menemukan aturannya di dalam parsing table kita, maka berarti error terjadi. Ya, jadi kita tetap lanjutkan yang ini, T aksen dengan $sign, maka kita akan lihat aturan di dalam tabelnya. T aksen dengan $sign itu bisa diderivasi menjadi epsilon. Sehingga kita akan memiliki sisa E aksen $sign, di dalam input ada $sign. Lalu dicek lagi, E aksen dengan $sign adalah E aksen epsilon. Sehingga kita bisa derivasi E aksen tersebut, kita pop lalu push lagi dengan epsilon. Baru terakhir kita akan memiliki $sign. Pada saat inilah parser baru akan terhenti dengan status accepted. Jika di dalam prosesnya ternyata sebagai contoh ditemukan simbolnya ternyata ini bukan simbol plus tapi tanda minus gitu ya. Nah, di dalam aturan kita tidak ada tanda minus kan. Nah, maka akan terjadi error seperti itu. Artinya parser tidak akan meneruskan sampai $sign. Karena tidak ada aturan yang bisa menderivasi mencapai tersebut. Sehingga terjadi error. Itu adalah salah satu case-nya. Terjadi error. Kemudian case lainnya adalah ketika kita look up ke dalam tabel kita. Misalkan E, kemudian menunjukkan ke arah tanda bintang. Atau tanda perkalian di aritmatik di sini ya. Nah, karena selnya ini kosong, tidak ada aksi yang bisa dilakukan, maka aksi dari si parser ini juga akan terhenti. Artinya terjadi error. Seperti itu. Untuk lebih detailnya, teman-teman masih bisa membaca dari buku Compiler, Principle, Techniques, and Tools, karangan Aho dan kawan-kawan, bisa dibaca di bagian chapter 4.